Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 106, Penyerangan 1. Silva baru saja pulang dari restoran bersama Skylar. Dia langsung menuju kamarnya dan tiduran di atas kasur. Sky yang melihat itu langsung menghampiri istrinya. "Sayang, kamu kenapa?" "Gak apa-apa kok, Kak." "Benar?" "Iya." "Sebaiknya kamu makan dulu, Silva." "Iya nanti, Kak. Silva mau tiduran bentar." "Pinggangnya masih sakit?" "Enggak, jangan bohong." "Dikit." "Sebaiknya kamu di rumah aja, gak usah ke resto, kamu juga ambil cuti kuliah aja. Kakak gak mau kamu kecapean." "Tapi Kak, gak ada tapi-tapian. Kakak gak suka dibantah." Skylar bangkit dan keluar dari kamarnya. "Kak," liris Silva menatap punggung suaminya yang keluar kamar. Silva semakin mempererat pelukannya pada guling. Dia memejamkan matanya sesaat. Tapi pikirannya memikirkan ucapan Skylar tentang cuti kuliah. Akhirnya ia bangkit dan menyusul Skylar ke lantai bawah. Saat di lantai bawah dia mendengar suara orang sedang menggoreng. Silva pun menghampiri dapur dan melihat Skylar sedang memasak. "Kak, sayang, kok kesini? Katanya tadi mau istirahat." "Iya." "Kak udah sini, Silva aja yang masak." Cegah Silva. Enggak, kamu duduk aja biar kakak yang masak." Tolak Sky. "Tapi Kak, gak ada tapi-tapian." "Kak," panggil Silva. "Sekarang istri kesayangan kakak duduk tenang di sini sambil nunggu kakak selesai masak." Skylar mencekal kedua bahu Silva menuntunnya untuk duduk. Silva pikir kakak marah. "Enggak, mana bisa kakak marah sama kamu. Ada juga kamu yang sering marah sama kakak, sering ngambek, sering ngomel-ngomel juga." Ucapnya terkekeh sambil memandangi wajah Silva. "Enggak lah, masa sih Silva suka ngomel-ngomel?" Ucapnya dengan nada yang menggemaskan. Sky tersenyum tipis. "Ngomel kalau kakak nggak sholat?" "Tapi kakak suka kalau ngomelnya yang gitu." Lanjutnya sambil terus memandangi wajah Silva. Itu ayamnya nanti gosong loh." Silva mengalihkan perhatian Sky karena dia salting sendiri saat dipandang suaminya. "Oh iya." Sky dengan cepat menghampiri kompor. "Loh, tuan muda sedang apa ini? Sudah Bibi aja yang masak," kata Bi Murni saat memasuki dapur. "Jangan Bi, biar Sky aja. Sky mau bikin makanan dari hasil masakan Sky sendiri buat Silva." Tolak Sky. "Cie, tuan muda so sweet banget sih." Skylar hanya tersenyum sambil melirik ke Silva. Tidak lama kemudian makanan sudah matang dan Sky mulai menyajikannya untuk Silva. Silva melihat makanan dengan menu ayam goreng sambal ulek. Kamu jangan makan sambelnya, biar kakak aja yang makan. Ibu hamil itu cocoknya makan ini." Sky memberikan sayur sop bakso untuk Silva. "Kamu jangan makan pedas-pedas, nanti kalau ibu hamil makan pedas, nanti dapat mengakibatkan kontraksi. Terus kalau kamu nanti lahiran, tulang ekor kamu akan terasa sakit dan panas," ujar Sky. Silva menautkan kedua alisnya. "Sepertinya kakak lebih tahu daripada Silva." Silva menaikkan kedua alisnya. "Ya tahulah, semenjak kamu hamil, kakak selalu cari tahu tentang ibu hamil." Silva mengulum senyumnya dan mengangguk. Lalu tiba-tiba terkekeh kala mengingat ucapan Sky tentang tulang ekor. Dari mana si baby Sky itu tahu? "Kenapa?" tanya Sky. "Enggak, lucu aja." "Apanya yang lucu?" "Enggak," kata Silva terkekeh pelan. Dia tidak ingin memperpanjang masalah tulang ekor. "Lah, enggak jelas," respons Sky. Sementara Silva terus saja terkekeh. "Terus sambal sebanyak ini mau dihabisin sama kakak?" tanya Silva. "Iya, kamu jangan." Silva menelan salivanya dan menggigit bibirnya. "Ini kan banyak, emang habis?" "Habis dong." "Hah?" Mata Silva membola. Sky tersenyum tipis. "Udah, buka mulutnya." Pinta Sky menyuapi Silva dan Silva menurutinya. Ia pun memakannya. "Kok?" panggil Silva saat sedang mengunyah makanan. "Ditelan dulu, nanti baru ngomong," peringat Sky. Setelah selesai mengunyah dan makanan sudah ditelan, Silva langsung meminum air yang ada di hadapannya. Setelah itu ia mulai mengajak Sky berbicara. "Kak, apa?" Silva kepikiran sama Ciara. "Kenapa Ciara?" "Ciara kan nyamar jadi maid." Silva takut kak kalau Ciara akan melakukan kecerobohan, ucap Silva yang penuh kekhawatiran. "Kita kan tahu sendiri Ciara itu kayak gimana. Nanti makannya gimana, terus tidurnya gimana. Ciara kan sedikit manja." Silva tahu kalau Ciara adalah gadis petakilan, sedikit barbar dan juga manja. Apalagi Ciara selalu dilayani oleh maid di mansionnya itu membuat Silva khawatir dengan sang adik. Sky terdiam sesaat. "Kita berdoa aja semoga Ciara baik-baik aja." "Iya kak." Malam ini Atala masih berada di mansion Jakarta Utara.
Dia sedang mengobrol dengan para bodyguard lainnya. Jika tadi siang dia cukup tegang memasuki mansion, kali ini dia lebih santai menghadapi para bodyguard. Nanti malam minggu kita suplai obat ke Jaksel, ujar bodyguard 1. Sepertinya kita banyak pesanan, sahut bodyguard 2. Lu ikut nggak? Ajak bodyguard 1 ke Atala. Emang harus ikut? Jawab Atala. Ya harus, karena minggu ini bagian tugas kita, nanti bodyguard yang ada di markas dialihkan ke sini. Kenapa harus dialihkan? Ya karena emang tugasnya gantian. Oh, respon Atala. Ngomong-ngomong, lo bodyguard baru ya? Soalnya gue baru lihat, kata bodyguard 2. Dek, mata Atala mendelik, ia menelan salivanya susah payah. Iya, jawab Atala sedikit gugup. Oh, pantesan aja lo gak pakai handsfree. Emang semua harus pakai handsfree? Tanya Atala. Iya, semua pakai karena Tuan Aditama memberikan tugas lewat handsfree, jawab bodyguard itu. Lalu bagaimana cara gue mendapatkannya? Tanya Atala. Lu bawa aja sendiri, beli sendiri nanti disambungin ke kita. Biar lu tahu tugas-tugas apa aja yang akan Tuan Adi berikan, karena Tuan Aditama tidak ingin direpotkan untuk itu. Oh, oke. Atala merasa bahwa ini adalah peluang untuknya agar bisa lebih dekat dengan sosok Aditama atau Jonathan. Dia juga bisa mengorek informasi lebih banyak tentang Jonathan dari para bodyguard-nya. Oh iya, kenapa lu pakai masker? Gue lagi flu, jawab Atala bohong. Semua bodyguard mengangguk percaya dengan jawaban Atala. Sebenarnya Atala sudah diterima sebagai bodyguard tanpa pertanyaan yang aneh-aneh yang dapat memojokkan sehingga penyamarannya terbongkar. Sekarang Atala hanya membutuhkan sebuah handsfree untuk menjadi bodyguard. Lalu tiba-tiba handphonenya bergetar di saku celananya. Dia pun segera melihat handphonenya. Saat dilihat ternyata nama kontak Skylar yang muncul di layar handphonenya. Gue ke toilet dulu ya, pamit Atala. Jauh semuanya. Atala berjalan ke samping mansion yang jauh dari jangkauan CCTV. Setelah itu ia mengangkat teleponnya. Halo, ada apa Sky? Lo di mana? Gue di rumah. Jawab Atala bohong. Ke markas sekarang. Oke. Dari ujung telepon Sky langsung mematikan handphonenya secara sepihak. Nanti kalau udah di markas gue bakal bilang ke Sky. Lalu Atala mengirim chat ke Sky bahwa dia bisa datang ke markas pada jam 12 karena waktu itu para penjaga sedang lengah. Sementara Ciara yang berada di dalam mansion, dia sedang melihat para maid lain menyajikan makan malam. Dulu di mansion aku sering dilayani kayak gini, tapi sekarang aku sendiri yang ngerasain jadi maid, batin Ciara. Maid baru, panggil Queen. Iya, sini loh. Ciara pun mendekati Queen. Bantuin kita nyiapin makanan, sebentar lagi Tuan Adi akan makan malam. Iya Queen. Ciara pun dengan terpaksa membantu para maid yang lain untuk menyajikan makanan. Dan saat sedang menyajikan makanan, Ciara mendengar para maid di sebelahnya sedang berbisik, namun masih terdengar oleh Ciara. Nanti malam minggu kita keluar yuk, ajak seorang maid. Jangan, nanti Tuan Adi marah, cegah maid yang lain. Bentar doang, Tuan Adi kan kalau malam minggu keluar. Di saat Tuan Adi keluar, kita juga keluar sebentar, hasutnya. Gak berani. Si Queen juga sering keluar. Kalau ketahuan gimana? Ya makanya kita pulang sebelum Tuan Adi pulang. Obrolan para maid itu terdengar oleh Ciara membuat Ciara penasaran. Dia pun menoleh ke Salsa. Salsa, panggilnya. Iya menikah? Memangnya kalau malam minggu Tuan Adi keluar? Tanya Ciara to the point. Iya, kalau malam minggu Tuan Adi keluar. Sebenarnya sih hari biasa juga keluar, tapi kalau malam minggu keluarnya lama, kadang sampai pulang pagi. Jelasnya. Memangnya kenapa? Tanya Salsa. Tadi aku dengar para maid pada mau keluar. Oh iya. Kadang kalau kita mau keluar, yaitu saat Tuan Adi keluar. Tapi menurut aku, kamu jangan ikut-ikutan. Tahun ketahuan, apalagi kamu baru di sini. Peringat Salsa. Kalau Queen sering keluar? Tanya Ciara. Sering, malah setiap malam minggu, kata Salsa. Oh, lalu hening dan mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Salsa, panggil lagi Ciara saat mereka menuju ke dapur. Iya menikah? Kalau mau keluar lewat mana? Lewat belakang soalnya di sana aman dari CCTV. Terus ada juga lewat pintu kecil di bagian samping belakang, itu lebih aman. Terangnya. Memangnya kenapa? Kamu mau keluar juga? Lanjut Ciara bertanya. Gak tahu, aku rindu sama papa aku ingin pulang. Ucapnya memelas. Kasihan juga ya kamu. Aku jadi ingat saat pertama kali aku kerja di sini, aku gak pulang selama 1 tahun. Aku juga merindukan orang tuaku, kata Salsa. Selama itu? Iya menikah, aku gak pulang selama setahun karena tidak diperbolehkan oleh Tuan Adi. Dan waktu itu maidnya cuma aku dan Queen. Kamu bayangin aja Monica,
Mansion sebesar ini dikerjain 2 orang, yaitu aku dan Queen. Itu juga yang membuat kita tidak diperbolehkan pulang. Oh gitu. Ya, akhirnya Tuan Adi menambah maid. Tapi maid sekarang kebanyakan membangkang karena sering keluar saat malam minggu. Padahal mereka baru, kata Salsa. Mungkin karena anak zaman sekarang terpengaruh sama pergaulan, jadi membangkang, kata Salsa. Ciara hanya mengangguk. Mereka bercerita sambil berjalan menuju kamar Salsa. Ini kamarku menikah. Kamar kamu kok besar? Iya, Tuan Adi yang memberikannya karena kerja kerasku yang bagus. Jadi aku diberikan hadiah berupa kamar yang layak, jawabnya. Nanti kalau kamu kerjanya rajin dan bagus, pasti akan diberikan hadiah oleh Tuan Adi. Tentu Salsa, aku akan berusaha bekerja dengan sangat bagus, karena kalau kerjaku bagus, aku akan mendapatkan Mama Sheila kembali. Batin Ciara dengan raut wajah senang di hadapan Salsa. Biasanya para maid yang keluar itu kembali jam berapa? Tanya Ciara. Biasanya sebelum jam 12, mereka harus sudah kembali ke mansion. Kenapa harus sebelum jam 12? Tanya Ciara lagi. Kini mereka duduk di atas kasur milik Salsa. Karena Tuan Adi pulang jam 12. Ya walaupun terkadang pulangnya nggak tentu, kadang juga sampai pagi baru pulang. Cuma kita jaga-jaga aja, sebelum jam 12 harus sudah stay di mansion ini. Jelasnya. Oh gitu. Ciara mengangguk paham. Kini jam menunjukkan pukul 12 malam. Atala yang berniat pergi ke markas sedang bersiap-siap mengecek keadaan mansion. Dia mengecek di pendopo bagian depan mansion. Di sana para bodyguard sedang mabuk. Ada juga yang merokok, ada juga yang tertidur. Sementara di gerbang depan mansion nampak 3 bodyguard mondar-mandir di sana. Atala berjalan lagi ke arah belakang mansion. Dia sedikit mengendap-endap sambil mengecek CCTV yang terpasang di sudut mansion. Dia terus berjalan ke arah belakang mansion lalu. Mau kemana kamu? Dek. Jantung Atala hampir copot saat ada suara yang memanggilnya. Atala pun berbalik secara perlahan. Saya mau ngecek di bagian belakang mansion. Alibi Atala. Oh, tadinya saya yang mau ngecek, kata bodyguard itu. Mendingan kamu balik aja ke depan, biar saya yang ngecek, pinta Atala. Oh, oke. Atala mengangguk dan bodyguard itu pergi. Atala menghela nafasnya lega. Lalu dia melanjutkan jalannya ke arah belakang mansion, hingga akhirnya ia sampai di depan gerbang belakang. Dia mendongak memandang gerbang yang menjulang tinggi. Tinggi banget lagi. Atala mulai memanjat gerbang secara perlahan sambil celingukan memastikan bahwa keadaan di sana aman. Hingga akhirnya ia sampai di ujung gerbang, lalu dia mengambil ancang-ancang untuk melompat ke bawah dan buk, ia berhasil loncat ke bawah. Setelah itu dia berjalan menuju ke penitipan motor yang jaraknya lumayan jauh dari mansion. Saat dia sudah mendapatkan motornya, ia melajukannya menuju ke markas S-Castle. Atala sudah sampai di markas S-Castle, dia turun dari motornya dan langsung masuk ke dalam markas. Di dalam markas ada anak S-Castle lainnya yang sudah berkumpul, bahkan Sky pun masih stay di sana. Habis dari mana lo? Lama banget, gue udah mau pulang nih. Tanya Setelah Sky sudah saat lebih melihat tenang, mereka duduk di ruang tamu dan Carl mulai menceritakan masa lalunya antara dia dengan Jonathan. Dulu Papa mempunyai geng motor yang bernama Devil Strike yang diketuai oleh Papa. Kita melakukan apa yang kita mau, dia juga menceritakan tentang keadaan bahkan berbuat yang ulah di dipenuhi jalan. CCTV Ya, di setiap kita sudut melakukan mansion. apapun yang Dan dia juga dilakukan seorang menceritakan gangster. sudut mana yang aman dari jangkauan CCTV. Hah? Lo nyamar jadi bodyguard? Ucap Alvin, Dion, dan Raymond secara bersamaan karena terkejut mendengar ucapan Atala. Iya, lo nyamar jadi bodyguard tanpa sepengetahuan gue, kata Sky marah. Tenang dulu Sky, sorry, gue khawatir aja sama Ciara, ungkapnya. Cie, yang khawatir sama bocil. Ledek Alvin dan Dion terkekeh. Gak lucu, cekat Atala. Kedua manusia nyeleneh itu malah terkekeh berdua, siapa lagi kalau bukan Alvin dan Dion. Gini Sky, kita mempunyai peluang buat masuk ke sana tanpa sepengetahuan Jonathan, kata Atala. Gue juga udah tahu sudut mana yang aman dari CCTV, lanjutnya. Dan satu lagi, gue dapat info kalau Jonathan setiap malam minggu, dia akan keluar untuk pergi ke markas. Jelasnya Atala. Markas? Tanya Sky. Iya markas, lo masih inget kan bodyguard yang pernah COD obat sama Lois? Oh iya, terus? Kita kan pernah ngikutin dia sampai ke markas. Nah, itu markas Jonathan. Oh iya, gue ingat terus. Nah, jadi para bodyguard di mansion itu ditugaskan buat nyebar obat. Sedangkan bodyguard yang ada di markas dialihkan ke mansion, jadi mereka bertukar tugas. Oh iya, gue ngerti, kata Sky mengangguk paham.
Sky terdiam, dia nampak berpikir. Gue punya ide, seru Sky. Tapi sebelum itu gue mau nanya sama lo. Apa? Berapa lama mereka bertukar tugas? Sebulan sekali. Sky mengangguk paham. Berarti 2 minggu ke depan mereka masih bertukar tugas. Masih Sky? Karena minggu ini kita baru mulai pertukaran. Oke, lo lanjutin penyamaran lo di mansion. Lo cari informasi yang lebih banyak lagi soal Jonathan. Perintah Sky. Oke Sky? Gue akan menemui papa. Batin Sky. Kira-kira ide apa yang ada di pikiran Sky sampai dia harus menemui Calisthene? Malam ini tepatnya malam Kamis, para gangster itu yang terdiri dari geng S Castle, geng Black Tiger, geng Bongkalan, geng Brian, dan geng Bara alias para anak Tri-King datang ke mansion Calisthene. Mereka semua sedang menyusun rencana untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok Jonathan. Saya mengumpulkan kalian di sini bukan tanpa alasan. Seperti yang kalian tahu bahwa istri saya, Sheila Calista, telah diculik oleh Jonathan, ujar Calisthene. Dan malam ini saya akan memberitahukan kalian semua tentang rencana penyerangan terhadap Jonathan. Dan saya meminta bantuan kalian untuk melakukan penyerangan kepada Jonathan agar saya segera mendapatkan istri saya kembali. Lanjutnya, kamu tenang aja Cal, kita siap buat membantu kamu, ujar Marvel. Aku sama anak yang lain bakalan bantuin kamu sampai titik terakhir. Makasih Val, ucap Cal. Malam ini saya akan menyusun rencana agar nanti kalian semua tahu apa saja yang akan kita lakukan saat penyerangan nanti. Lanjutnya, kita mulai sekarang? Tanya Cal atas kesiapan mereka untuk menyusun rencana. Siap dimulai, jawab semua para gangster itu. Lalu Cal mengaktifkan screen layar proyektor. Di layar itu menunjukkan sebuah skema. Kalian bisa lihat ini apa? Peta? Skema? Gambar? Jawab para gangster itu berbeda-beda. Ya, ini adalah skema, kata Cal. Dan kalian tahu ini skema apa? Tanya Cal. Markas? Sahut Sky dari kejauhan, dia duduk bersama Silva. Cal mendengus sambil tersenyum tipis. Ya, ini adalah skema markas. Skema markasnya Jonathan. Lanjutnya. Dan kita akan melakukan penyerangan di sini, di markas ini. Bukannya di mansion, Cal. Istri kamu ada di mansion kan? Tanya Marvel. Bisa diam dulu, Val? Saya ingin menjelaskan dulu sampai selesai. Oh, oke. Kita akan melakukan penyerangan di mansion Jonathan. Kenapa di sini? Karena ini hanya untuk mengalihkan perhatian mereka, sehingga mereka akan sibuk dengan penyerangan yang kita lakukan di markas. Dan para bodyguard yang berada di mansion itu pasti akan ikut menyerang, dan penjagaan yang ada di mansion akan berkurang. Dengan begitu, kita memiliki peluang untuk masuk ke mansion dengan aman dan membawa istri saya dengan mudah. Jelas, Cal. Dalam penyerangan ini, kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 melakukan penyerangan di markas dan kelompok yang kedua masuk ke dalam mansion untuk membawa istri saya. Dan yang ketiga ditugaskan untuk stay di jalan. Terang Cal. Cal terus menjelaskan perihal rencana nanti saat penyerangan. Cal juga menjelaskan jalan masuk ke dalam markas sehingga para gangster itu bisa mengepung kelompok Jonathan. Dia juga mempersilahkan Atala untuk berbicara soal jalan masuk ke dalam mansion. Karena Atala adalah kunci dari rencana ini, karena dia menyamar sebagai bodyguard hingga dia berperan penting dalam rencana penyerangan ini. Dia menjelaskan bahwa malam minggu nanti para bodyguard itu akan melakukan pertukaran tugas. Atala juga memberitahukan bahwa pertukaran yang dilakukan oleh bodyguard itu adalah salah satu kesempatan untuk mereka. Atala menjelaskan bahwa di saat bodyguard dari markas bertukar posisi dengan bodyguard Mason, di saat itulah anak S Castle yang akan menggantikan posisi bodyguard markas dengan cara menghadang para bodyguard markas saat menuju ke mansion. Bukan hanya Atala, tapi Skylar pun ikut menjelaskan rencananya. Di rencana ini, Skylar akan berpura-pura sebagai pembeli obat karena sebelumnya Sky sudah menghubungi kontak bodyguard Jonathan untuk memesan obat. Sky akan membeli obat dengan harga yang sangat mahal sehingga kelompok Jonathan akan tergiur. Dan di sanalah mereka sedang sibuk menyiapkan obat dan mereka lengah. Di saat itulah penyerangan dimulai. Lalu Cal membuka sebuah koper. Saat koper itu sudah terbuka, di sana memperlihatkan uang yang jumlahnya sangat banyak. Cal langsung membalikan koper itu ke arah para gangster, membuat mata para gangster itu terbelalak karena melihat jumlah uang yang sangat banyak. Para gangster itu menelan salivanya susah payah saat melihat uang itu. Uang ini jumlahnya 2M. Ini hanya sebagai pancingan agar mereka tergiur dengan tawaran kita, sehingga mereka menyerahkan obat itu dan mereka akan disibukkan dalam menyiapkan obat. Dan di saat mereka sudah lengah, di saat itu juga kita mulai menyerang. Lanjutnya, apa kalian mengerti? Tanya Cal. Siap, dimengerti, sahut para gangster itu. Bagus.
Di saat semua gangster sedang berkumpul memadati ruang aula di dalam mansion, Sylvana memilih keluar saat Sky sedang menjelaskan perihal rencananya. Sylvana nampak memijat pelan pinggangnya yang terasa sakit. Lalu dia duduk di sofa yang berada di ruang tamu. Namun tanpa Sylva sadari ada seorang wanita yang sedari tadi memperhatikannya. Lalu wanita itu menghampiri Sylvana yang sedang duduk. "Hai Sylva," sapa wanita itu membuat Sylva menoleh ke arahnya. "Olive?" saut Sylva terkejut karena ternyata yang memanggilnya itu adalah Olive. "Boleh gue duduk?" pintanya. "Silakan." Sylva mempersilahkan Olive untuk duduk di sampingnya. Sylva menundukkan kepalanya dan enggan melihat ke Olive. "Lo kenapa?" tanya Olive. "Gue lihat kayaknya lo kelihatan gak nyaman, kayak nahan sakit gitu. Lo sakit?" tanya Olive untuk pertama kalinya dia seramah itu dan seperhatian itu kepada Sylva. Pertanyaan Olive membuat Sylva terkejut sehingga Sylva menoleh ke arah Olive dan memandangi wajahnya dengan sangat lama. "Kenapa? Kok liatin gue kayak gitu?" tanya Olive. "Enggak." Olive tersenyum tipis. "Gue nanya lo kenapa? Jawab yang jujur." "Nggak apa-apa." Olive tersenyum simpul lalu ia bangkit. Sylva pun melirik sekilas saat Olive pergi dari hadapan Sylva. Setelah Olive pergi, Sylva memijat pelan pinggangnya yang terasa sakit. Lalu tidak lama kemudian Olive datang lagi dengan menyodorkan air minum dan minyak angin di hadapan Sylva. Membuat Sylva menatap air itu hingga tatapannya beralih ke Olive. "Ini ambil," kata Olive. Sylva tetap diam dan tidak mengambilnya. "Lo tenang aja, minuman ini aman kok, nggak gue kasih racun," ujar Olive. "Apaan sih Olive? Aku sama sekali nggak berpikir kayak gitu," elak Sylva. "Udahlah, gue tahu kok lo pasti takut kan kalau minuman ini ada apa-apanya." "Enggak," jawab Sylva mengalihkan pandangannya. "Ya udah nih ambil, ibu hamil itu harus banyakin minum karena pinggangnya sering sakit. Gue juga dulu pas hamil junior kayak gitu. Dan ini minyak angin buat lo, nanti olesin ke pinggang yang sakit," lanjutnya. "Ini ambil," tawarnya lagi. Akhirnya Sylva pun menerima pemberian dari Olive. "Makasih ya." "Sama-sama." "Olive, kamu baik banget," ucap Sylva. Olive tersenyum kecil. "Kenapa? Lo curiga kalau gue ngerencanain sesuatu?" "Enggak, kenapa sih kamu seuzon terus sama aku?" Olive tertawa kecil. "Orang jahat itu sulit dipercaya. Gue yakin lo juga gak percaya sama gue," ujar Olive. "Tapi aku lihat kamu udah mulai berubah," kata Sylva. "Menurut kamu?" "Ya, begitu berubah." Sylva melihat penampilan Olive yang sudah berubah. Olive memakai dress berwarna hitam lengan balon dan memakai flat shoes hitam. Dia terlihat cantik, namun tato yang ada di leher dan lengannya terlihat sangat jelas. Melihat Sylva memandanginya, Olive pun bertanya, "Lo pasti heran kan kenapa gue pakai dress kayak gini? Kayak cewek?" Olive tertawa kecil. Sylva mengangguk pelan. "Ini dikasih sama Lemon. Lemon yang beliin buat gue. Tadi dia ngajakin ke acara nikahan saudaranya. Dia minta supaya gue tampil kayak gini," ungkapnya. "Kenapa? Gue kelihatan cantik ya?" tanyanya pede. "Iya, kamu cantik. Saat di acara nikahan juga gitu. Semua orang liatin gue terus mereka kelihatan terpesona sama gue," kata Olive. "Atau mungkin mereka takut karena lihat tato gue?" Ucapnya terkekeh membuat Sylva ikut terkekeh. Lalu hening seketika. Mereka baru sadar kalau mereka tertawa bersama. "Kamu udah nerima Lemon?" tanya Sylva. "Maaf, aku gak bermaksud kepo sama urusan pribadi kamu," ucap Sylva. "Gak apa-apa kok, santai saja. Gue juga gak tahu, tapi gue berusaha ngasih kesempatan ke Lemon," ungkap Olive. "Gue ngerasa gue udah keterlaluan sama Lemon. Gue juga ngerasa selama ini gue membutuhkan Lemon," lanjutnya. "Membutuhkan Lemon?" tanya Sylva. "Iya, gue ngerasa Lemon selalu ada buat gue. Itu yang membuat gue ketergantungan sama Lemon," ungkapnya. "Dan gue akui itu kalau gue emang bergantung pada Lemon," lanjutnya. Ya, Olive sadar bahwa sosok Lemon sangat berperan penting dalam hidup dia. Kemanapun Olive, bagaimanapun Olive, di masa senang atau sulit, Lemon selalu ada untuk Olive. Apapun kesalahannya, Lemon selalu membelanya. Bahkan di saat semua orang membencinya, hanya Lemon yang mempercayainya. "Apa kamu sudah mencintai Lemon?" tanya Sylva membuat Olive menatap Sylva secara intens. Lalu Olive tersenyum tipis. "Gue juga gak tahu, ini perasaan cinta atau cuma rasa kasihan." Sylva tersenyum di balik cadarnya. "Perasaan cinta dan kasihan itu memang hampir sama, bahkan kasihan itu terkadang lebih dominan. Kadang kita sampai salah mengartikannya, tapi ketahuilah Olive, bahwa dampaknya memang berbeda," terang Sylva. "Lalu bagaimana caranya agar aku tahu bahwa perasaan ini benar-benar cinta?"
Sebelum aku menjawab, aku mau nanya sama kamu. Apa? Apa yang kamu rasakan saat kamu dekat dengan Lemon? Olive terdiam sesaat. Gue ngerasa nggak tahu. Olive bingung sendiri. Silva terkekeh. Kok kamu malah bingung? Ya, soalnya kadang gue ngerasa nyaman, kadang juga gue ngerasa kesal dan marah sama Lemon, ungkap Olive. Mungkin sebenarnya kamu sudah mulai mencintai Lemon, tapi kamu enggan mengakuinya hingga perasaan kamu gampang berubah, terang Silva. Apa mungkin gue udah mencintai Lemon? Tanya Olive. Dari penjelasan kamu tadi, kamu bilang bahwa kamu sangat membutuhkan Lemon, dan kamu juga menuruti permintaan Lemon untuk berpenampilan seperti ini? Olive mengangguk. Berarti kamu sudah merasa nyaman sama Lemon, karena tanpa sadar sosok Lemon itu sangat berperan penting, dan Lemon sangat berarti dalam hidup kamu. Kamu juga mulai menjaga perasaan Lemon dengan menuruti keinginannya, kata Silva. Kalau kamu merasa nyaman saat dekat dengan Lemon, dan kamu merasa sakit hati saat melihat Lemon terluka, dan kamu tidak bisa jauh darinya, itu artinya kamu sudah mencintai Lemon. Lanjutnya, Olive terdiam, dia nampak berpikir. Apa mungkin aku sudah mencintai Lemon? Batin Olive. Olive, ayo kita pulang. Kasihan Junior kalau ditinggal lama-lama. Ajak Lemon membuyarkan lamunan Olive dan mengajaknya agar segera pulang karena anaknya dititipkan di rumah saudaranya. Ah ya, Silva, gue sama Lemon pulang duluan ya. Pamit Olive. Silva, sapa Lemon. Silva mengangguk. Hati-hati ya. Silva sangat bahagia melihat kedekatan antara Lemon dan Olive. Bukan hanya itu, Silva juga sangat senang karena Olive sudah bisa menerima Lemon dan berusaha move on dari Sky. Hayo, liatin apa? Sky datang dengan mengagetkan Silva, membuat Silva terkejut. Astagfirullah kak, kaget tahu. Silva memegangi dadanya yang hampir saja copot. Lagian kamu liatin apa sih sayang? Itu kak, Olive. Sekarang dia udah berubah dan dia juga udah bisa menerima Lemon. Yang benar sayang. Beneran kak. Alhamdulillah, kakak ikut senang dengarnya. Malam ini, tepatnya malam minggu, Carl dan para eksekutornya akan melakukan penyerangan terhadap Jonathan. Mereka semua berkumpul terlebih dahulu di mansion Calisthene. Mereka semua memakai jaket kebanggaan mereka. Bahkan Carl dan teman-temannya memakai jaket kulit berwarna hitam dengan lambang kepala iblis di punggung mereka. Bukan hanya geng Devil Stripe, tapi juga geng yang lain, mereka memakai jaket kebanggaan mereka. Namun berbeda dengan S-Castle, mereka serempak memakai jas hitam senada, karena geng S-Castle akan melakukan penyamaran sebagai bodyguard. Oke, sebelum kita mulai, saya akan kembali menjelaskan bahwa kita akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan stay di markas Jonathan, dan kelompok yang kedua akan stay di mansion, dan kelompok yang ketiga stay di jalan, dan saya akan menjelaskan kembali bahwa geng S-Castle akan menyamar sebagai bodyguard. Geng Devil Stripe akan melakukan penyerangan di markas, dan geng Brian akan stay di mansion. Dan sebagian anak pungkalan mereka bertugas di jalan untuk menghadang para bodyguard yang akan bertukar tugas dan membantu anak S-Castle. Jelas kah? Di sini Sky akan bertugas untuk masuk ke dalam markas sebagai customer obat. Dan Atala, dia akan pergi ke mansion 1 di Jakarta Utara. Dia akan menyamar menjadi bodyguard. Lanjutnya, dia langsung mengkode Sky untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Ya, gue sendiri akan masuk ke markas Jonathan dengan berpura-pura memberi obat. Jadi kalian mulai penyerangan saat gue sudah memberikan aba-aba ke kalian lewat handsfree, kata Skylar. Semuanya sudah memakai handsfree? Tanya Sky memastikan. Sudah, jawab semua para gangster. Oke, handsfree itu kalian gunakan untuk berkomunikasi. Jangan sampai kalian buang. Ingat, jangan dibuang. Canda Sky menekan. Tawa para gangster itu. Ya enggak lah Sky, bisa berantakan nanti rencana kita. Sahut salah satu dari mereka. Oke, jadi kalian mengerti? Siap, dimengerti. Seru para gangster. Sebelum kita berangkat dan melakukan penyerangan ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta keselamatan, perlindungan, dan kemudahan kepada Allah SWT. Ujar Carl. Berdoa dimulai. Semua para gangster itu menengadahkan tangan seraya berdoa. Ya Allah, berikanlah kemudahan, keselamatan, dan perlindungan kepada kami untuk menghadapi penjahat terbesar di kota ini. Dan mudahkanlah kami dalam mengambil Sheila kembali. Amin. Batin Calisthene. Oke, bismillah, kita mulai penyerangan, kata Sky. Bismillahirrahmanirrahim. Sahut mereka semua. Sebenarnya mereka semua tahu bahwa penyerangan itu tidak baik. Tapi untuk mendapatkan keadilan, mereka harus melakukan aksi penyerangan dan pemberantasan kejahatan. Dan bagaimanapun bentuk penyerangannya harus tetap diawali dengan basmalah agar segala urusan mereka dilancarkan.
Mereka semua menaiki motor dan mulai menghidupkannya. Bahkan mereka memainkan stang motor hingga bunyinya meraung-raung. Suara seruan para gangster dan suara bisingnya motor memenuhi Mansion Calisthene. Sementara Sky dia menggunakan mobil sportnya dengan membawa uang 2 miliar di dalam koper. Lalu dari dalam mansion nampak Silva keluar dan berlari menghampiri sang suami. Dia berhambur memeluk suaminya. Bahkan Silva tidak peduli dengan banyaknya gangster di sana. Dia terus memeluk suaminya dengan sangat erat. Silva, lirih Sky. Tolong kak, biarkan Silva memeluk kakak sebentar saja. Pinta Silva dan terdengar isakan kecil dari mulutnya. Para gangster itu saling melempar pandangan saat melihat Silva memeluk Sky. Dan di tengah-tengah kebisingan suara deru motor, Silva terus memeluk suaminya. Berjanjilah kak, kakak akan kembali dalam keadaan baik-baik saja. Berjanjilah untuk Silva dan anak kita. Pinta Silva. Iya Silva, aku janji. Doakan aku dan yang lain agar kita berhasil membawa Mama Sheila kembali. Pinta Sky. Doaku selalu menyertaimu suamiku. Kamu baik-baik ya di sini, kakak sayang kamu. Silva semakin menangis dan mencium tangan suaminya seraya bersalaman dengan membolak-balikan telapak tangan suaminya. Dia mencium telapak tangan Sky dengan bernafsu hingga tangannya bergetar. Di saat mencium tangan suaminya, Silva menangis terisak hingga telapak tangan Sky basah akibat air mata Silva. Silva, lirik Sky. Silva, udah Silva. Silva malah meletakkan tangan Sky di pipinya dan mengusapnya dengan lembut. Udah Silva, jangan buat kakak berat hati. Kata Sky tidak tega melihat Silva. Dia mengerti Silva sangat sensitif, dia mempunyai hati yang lembut dan tidak akan membiarkan suaminya terluka. Percayalah bahwa kakak akan baik-baik saja. Hati-hati ya kak, ucap Silva mewek. Iya, tapi jangan nangis Silva. Tersenyumlah agar kakak semangat. Pinta Sky. Dengan air mata yang mengalir sudut bibir Silva tertarik membentuk lengkungan. Dia memberikan senyuman manisnya untuk Sky. Kurang manis? Senyum lagi? Pinta Sky menggoda. Kalau mau manis, tambahin gula. Canda Silva di saat dia sedang menangis. Itu beda lagi, itu namanya kopi. Silva tersenyum dan Sky mengusap air mata Silva. Pak, panggil Sky kepada para bodyguard menjaga Mansion Calisthene. Jagain istri saya, jangan sampai dia kenapa-napa. Pinta Sky. Baik tuan, kakak pergi ya. Pamit Sky. Iya kak. Sebelum Sky pergi, dia sempat mencium tangan istrinya, lalu masuk ke dalam mobil. Ia melihat dari kaca spion, Silva masih berdiri dengan melambaikan tangan ke arah suaminya. Hati Sky terenyuh, dia sebenarnya tidak tega melihat Silva sedih seperti tadi. Namun harus bagaimana lagi, dia harus melakukannya. Dia pun mulai menghidupkan mobilnya. Dan kini tiba saatnya mereka semua pergi menuju ke titik yang sudah direncanakan. Sebelumnya dengan masing-masing membawa senjata untuk penyerangan. Saat ini Sky dan Carl yang memimpin jalannya mereka. Sky berada di posisi depan, sementara para gangster itu di belakang Skylar. Lalu bagaimana dengan Carl? Dia menggunakan motor sportnya dan berada di posisi samping Sky. Ya Allah, lindungilah suamiku, lindungilah Papa Carl, dan lindungilah yang lain. Kami berlindung padamu ya Allah. Amin. Doa Silva saat mereka semua sudah pergi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.